wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim nawayna at-ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wat tadhakkura wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ila al huda wad dilala 'ala al khair ibtigha wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sampai pembahasan kita dalam kitab Risalatul Jami'ah tentang a'malul hajj, tugas-tugas yang dilakukan di dalam haji, begitu pula juga umrah. Ada salah satu asya, ada 3 hal. Khususnya kita membahas tentang haji, 3 hal itu adalah arkanun wa wajibatun wa sunan. Ada yang dinamakan dengan rukun, ada yang dinamakan dengan wajibat, wajib, ada yang dinamakan dengan sunnah atau sunan. Apa bedanya dalam 3 hal ini? Yang pertama, arkan atau jamak dari kata-kata rukun ini adalah ma yatawaqqaful hajju alal ityani bihi wala yujbaru tarkuhu bidamin. Haji kesahannya itu bergantung padanya dan tidak bisa ketika ditinggal itu diganti dengan dam. Jadi rukun-rukun haji itu sesuatu yang kalau ditinggalkan otomatis hajinya tidak sah, dan tidak bisa ketika ditinggal diganti dengan dam. Itu rukun. Kalau wajibat, jamak dari kata-kata wajib, wajibun jamaknya wajibatun, wa huwa ma la yatawaqqaful hajju 'alal idyani bihi li fawatihi bi fawati waqtihi wa yujbaru tarkuhu bidamin. Sesuatu yang tidak bergantung kesahan haji dengannya, artinya ditinggal pun tetap sah hajinya. Ditinggalkan nggak wajib, nggak mempengaruhi sah atau tidak. Ditinggalkan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya. Ketika ditinggal maka harus diganti dengan dam. Wa yujbaru tarkuhu bidamin, maka harus diganti dengan dam. Yang ketiga yaitu sunanun. Sunanun itu jam'u sunnatin, jamak dari kata-kata sunnah. Wahia ma la yatawaqqaful hajju alaihi wa la yujbaru tarkuhu bidamin wala ghairuh. Sunnah itu adalah yang tidak bergantung kesahan haji dengannya. Wajibat aja enggak tergantung, apalagi sunnah. Tapi bedanya kalau di sini mirip dengan rukun, tidak bisa diganti dengan dam atau yang lainnya. Memang ada beberapa kesunahan sunnah diganti dengan dam. Sunnah diganti dengan dam, enggak wajib. Seperti meninggalkan rakaat tawaf, 2 rakaat setelah tawaf, ini sunnah diganti dengan dam. Atau meninggalkan jamak bainal lail wan nahar di Arafah, jamak mengumpulkan antara malam dan siang di Arafah, itu juga sunnah hukumnya,
ditinggalkan sunnah diganti dengan dam, sunnah nggak wajib. Lah dari tiga hal ini, tiga kriteria ini berarti yang paling utama adalah rukun, karena bergantung sahnya dengannya. Ketika ditinggalkan maka menggantungkan kesahannya. Bahkan ada yang membuat sudah nggak bisa diganti kecuali diganti dengan amal umroh. Fal arkanu khamsatun. Karena itu kita bahas rukun ini ada 5. Rukunnya haji ada 5. Yang pertama al-ihram. Al-ihram. Berihram. Apa itu ihram? Ihram itu bukan pakaiannya ya. Ihram itu bukan pakaiannya. Ihram itu niatud dukhuli fil hajj. Niat masuk haji, atau kalau umroh ya niat masuk umroh, itu namanya ihram. Lah ihram itu ada juga nanti nyabang dengan 2. Ada ihram bergantung dengan miqat. Miqat nanti bergantung mencah jadi 2. Ada miqat zamani, ada miqat makani. Lah miqat zamani itu yang bergantung dengan haji atau umroh, itu dengan waktunya. Artinya ketika di waktunya sah niatnya, kalau bukan di waktunya tidak sah. Karena itu niatnya haji itu nanti akan dibahas fi ashhurihi, di bulannya. Kalau niat umroh di selain bulan haji itu bebas, atau di bulan haji bisa juga niat umroh. Kalau miqat zamani itu ditentukan dari arah tempatnya, dan itu nanti masuk di dalam pembahasan wajibatul hajj, kewajiban yang ada di dalam haji. Nah kita bahas niatnya. Sekali lagi, niat itu tempatnya adalah di hati. Ya, wajib niat itu tempatnya di hati. Adapun melafatkannya itu hukumnya adalah sunnah, dan Nabi SAW melakukan itu. Nabi SAW bahkan dalil yang menjadi dalil tentang sunnahnya melafatkan niat itu kejadiannya di dalam haji, sehingga para ulama menjadikan pedoman al-ibrah bi umumil hal bi khususis sabab. Ya, ibrohnya itu dengan keadaannya secara umum, ya niat ya boleh diutarakan, bukan karena sebabnya saat itu haji, bukan. Nah, diambil oleh para ulama jadi dalil sunnahnya melafatkan niat mengambil daripada haji. Lah niatnya bagaimana? Ya kalau memang dia haji, dalam hatinya mengatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Nawaitul hajjah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kalau umrah, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Kalau haji campur langsung bareng umrah, yang dinamakan dengan haji apa? Tamattu atau qiran. Ya, maka nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillah, langsung digabung dua niat dalam satu kali niat, dua langsung jadi dalam satu niat. Kemudian disunnahkan setelah niat itu untuk talbiyah. Secara umum boleh labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, atau ditambahi labbaik Allahumma bihajjatin labbaik, ya labbaik Allahumma bihajjatin labbaik labbaik la syarika lak labbaik, seperti itu. Kalau umrah labbaika bi umratin labbaik Allahumma bi umratin, disunahkan. Dan ini secara sir. Setelah itu baru sunahkan talbiyah dengan keras labbaik Allahumma labbaik setelah niat tersebut. Kemudian wala yasihul ihramu bil haji illa fi asyhurih, enggak sah niat ihram untuk haji kecuali ya di bulan haji. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman al hajju asyhurum ma'lumat.
haji itu di bulan-bulan yang sudah diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Asyru Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah dan Asyru Dzulhijjah. Dari bulan Syawal niat boleh, tapi resikonya ya enggak, kalau laki-laki nanti harus tidak boleh memakai pakaian yang berjahit atau yang mukhit. Kemudian wa akhiruha, akhirnya puncaknya itu tulu'u fajri lailatin nahri, terbitnya fajar di malam tulu'u fajri lailatin nahri, terbitnya fajar dari malam kurban. Sekarang hari Arafah, malam kan takbiran biasanya ya, takbiran sampai subuh lah. Subuh itu akhirnya, subuh itu akhirnya. Niat di akhir itu sah, walaupun dia yakin nggak bisa masuk Arafah, padahal waktunya Arafah ya sampai itu. Artinya gimana? Loh, walaupun tetap dia niatnya hajinya sah, niatnya sah, tapi dia karena nggak wukuf di Arafah, maka dia nanti memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan umroh. Setelah itu tahun depannya harus qadha karena dia meninggalkan wukuf. Jadi akhir waktunya niat di dalam haji itu adalah terbitnya fajar di hari di hari raya kurban. Terbit fajar hari raya kurban. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah wukuf bi Arafah. Wa baqil arkan al wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah ini wajibnya pokok ada di tanah Arafah, walaupun hanya detikan, walaupun hanya lewat, nggak berhenti, bahkan nggak niat wukuf, niat nyari orang yang punya hutang misalkan, tetap sah. Pokoknya berada di tanah Arafah. Mulai waktunya kapan? Ba'da zawali syamsi yaumat tasi', dari tergelincirnya matahari di tanggal 9 Dzulhijjah. Dari setelah tergelincir matahari masuk waktu zuhur, nah itu mulai waktunya. Sampai kapan? Sampai wayabqa ilal fajri min yaumin nahar, sampai fajar hari nahar. Terbitnya fajar sodik di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu waktunya. Jadi di Arafah kapan? Terserah, pok mari zuhur boleh, mari asar, mari maghrib, mari isya, terserah boleh. Tapi disunnahkan untuk jamak bainal lail wan nahar, mulai zuhur sampai subuh di sana. Paling tidak sampai sholat isya berjamak, sholat isya di sana. Ya, sunnahnya demikian. Setelah itu biasanya langsung mengarah ke Musdalifah ya. Musdalifah kemudian ke Mina. Jadi waktunya mulai tanggal 9 ba'da zawal. Lah disunahkan di tanggal 8 itu ke Mina, mabit di Mina. Jadi tanggal 8 ke Mina, tanggal 9-nya siap-siap menuju Arafah. Nah, setelah tergelincirnya matahari, di situ mulai waktunya orang-orang biasanya ngumpul, doa, sholat zuhur, sholat asar, jamak takdim, kemudian ada khutbah di situ, disunahkan khutbah sekaligus berdoa sampai maghrib. Setelah maghrib nanti sholat jamak dengan isya, sunnah ya, jamak bainal lail wan nahar. Kemudian yang ketiga, syaratnya orang yang wukuf itu harus ahlan lil ibadah, orang yang pantas layak untuk beribadah. Siapa ahlan ibadah? Ya muslim baligh, muslim tamyiz, ya muslim tamyiz akil. Nah, orang gila bukan ahlul lil ibadah. Anak yang masih belum tamyiz bukan ahlul lil ibadah, apalagi orang kafir. Walaupun saat berada di Arafah turut tok, apa gak ada masalah.
Walaupun nggak tahu kalau itu ternyata Arafah. Jadi mang lewat karo lewis di Arafah, nggak ada masalah. Karena memang syaratnya pokoknya ada di padang Arafah. Kemudian yang ketiga tawaful ifadah. Rukunnya haji yang ketiga adalah tawaf ifadah. Dinamakan dengan dinamakan juga bisa dinamakan dengan tawafur rukun. Tawaf ifadah atau tawafur rukun. Mulai waktunya kapan? Binti Sofi Lailatin Nahar ba'dal wukuf. Syaratnya harus setelah wukuf. Tawaf rukun atau tawaf ifadah di dalam haji itu harus setelah rukun atau harus setelah wukuf. Beda dengan sa'i. Nanti sa'i nggak harus setelah wukuf, boleh sebelum wukuf sa'i itu. Karena syaratnya sa'i itu pokoknya setelah tawaf. Mau tawaf wajib, tawaf sunnah terserah, pokoknya setelah tawaf. Kalau tawaf rukun atau tawaf ifadah harus setelah wukuf. Nah, berarti dia harus wukuf dulu baru ke Mekah, ke Ka'bah untuk tawaf ifadah. Mulainya kapan? Binti Sofi Lailatin Nahar, tengah malam. Kalau dihitung dari maghrib sampai subuh itu berapa jam dibagi dua. Setelah melewati bagian yang pertama habis lah, itu masuk mulai waktunya tawaf ifadah. Nah, tapi jarang orang mari teko Arafah nang Mekah dhisik tawaf, jarang. Mari teko Arafah langsung nang Musdalifah. Tapi itu mulai waktunya. Sampai kapan? Sakarepe. Kate mulai dhisik nang Indonesia mari ngono balik maneng tawaf gak apa-apa, sakarepe bebas. Karena waktunya itu sampai mati. Tapi ya resikonya kalau belum tawaf ya harus pakai pakaian ihram, dilarang sesuatu yang dilarang bagi orang yang berihram seterusnya. Kemudian yang keempat yaitu sa'i. Sa'i antara Safa dan Marwah. Antara Safa dan Marwah. Nah, ini nanti disebutkan ada kewajiban-kewajibannya. Pada intinya gini, sa'i itu bedanya dengan tawaf. Kalau tawaf harus punya wudhu, harus menutup aurat. Kalau sa'i nggak apa-apa nggak punya wudhu, nggak apa-apa terbuka aurat. Nah, ini yang masih enak. Artinya perempuan misalkan pakai muknanya seperti ini di saat sa'i nggak apa-apa, aman. Tapi kalau waktu tawaf banyak kan perempuan pakai muknanya di sini, ininya kelihatan, ya nggak sah. Laki-laki juga gitu, pakai ihramnya gak tepat nih, sore udel pas ini buka kayak itu udele nggak titik, nggak yang seperti itu nggak sedikit, banyak. Makanya kate umroh kate haji ku deloken sopo sing bimbing, siapa yang mengarahkan. Nah, kadang wis diarahno wis blakrak sih an gak karu-karuan apa maneh gak dielingno. Lah sa'i ini jalan tapi agak cepet antara Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Cerita diambil dari kisahnya Siti Hajar ketika mencari air untuk Nabi Ismail. Inna Safa wal Marwah min sya'airillah. Sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa dan seterusnya. Di area tertentu disunnahkan lari, tapi duduk koyok maraton melayune, lari biasa, lari kecil. Di batas tertentu Mailul Ahdar, ada jarak sekitar mungkin 100 meteran gitu, nggak sampai mungkin 100 meteran lah itu. Tapi bagi laki-laki wedok gak usah melok melayu. Lagi kadang melok melayu bisa wedok utung guyu kadang aku iki, makanya lek berangkat umroh berangkat haji gak belajar dhisik ngene iki melok melayu pisan. Padahal yang sunnah lari itu hanya laki-laki, sunnah nggak wajib dipaksa wis tuwek semua mereng dijak melayu ya sakno. Sa'i ku koyok enak ngene adem AC, tapi ya paling remek iku sa'i daripada tawaf. Luwe pegelan sa'i daripada tawaf. Kemudian yang terakhir al-halaq awit taksir, gundul atau hanya memotong sedikit. Cuma afdolnya tetap halak ya, karena Nabi SAW mendoakan orang yang gundul 3 kali, Allahumma arhamil muhallikin. Sahabat berkata wal muqassirin ya Rasulullah, Allahumma arhamil muhalliqin,
wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arhamil muhalliqin wal muqassirin. Dan Nabi sudah ngulangi 3 kali Allahumma arhamil muhalliqin, baru ditambahi wal muqassirin atas permintaan sahabat. Afdole gundul plontos. Tutu mek ditipisi tok plontos. Kalau kita setelah haji gak mau umroh, kalau habis haji mau umroh, waktu haji jangan gundul plontos, tipisi aja. Nanti waktu umroh pelontos. Sekiranya pelontos itu paling akhir. Kati mulai gitu wis. Nah, itu pelontos terakhir. Umroh terakhir atau apa halak terakhir itu gundul pelontos. Lek wis pelontos, memang karena rambutnya yusannu imrarul musa, disunahkan apa? Melewatkan silet. Ya, dilewatkan kalau rambutnya kan siapa no? Mosok kulitnya kan dikelendai Anda disunahkan ya imrarul musa. Itu rukun-rukunnya haji. Adapun umroh itu sama dengan haji, bedanya tidak ada wukuf. Bedanya tidak ada wukuf. Jadi rukunnya itu tawaf ifadah, ihram, tawaf ifadah, kemudian sa'i dan halak. Lah halak atau taksir ini biasa sama orang Indonesia disebut dengan tahallul. Padahal tahallul itu bukan hanya ini diantaranya tahallul. Diantaranya tahallul ya dengan ini. Tapi biasa wis tahallul lah kon. Ya, tahallul itu ada 3 macam, nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam.